Shalom Chops, welcome back to Cultivated Podcast, equipping all generations to become Christ Ambassador. Kalian tepuk tangan dong. Yeay. Nah, ini buat teman-teman yang dengerin di Spotify, akhirnya episode Cultivated Podcast bisa disaksikan di YouTube kalian, karena kita sekarang ada mukanya. Tepuk tangan lagi. Yeay. Oh, lu kurang excited gitu sih, lu ayo dong, semangat dong. Jadi begitu teman-teman, kalau yang dengerin di Spotify boleh juga nanti cek di YouTube kita karena kita ada videonya sekarang. Kita lagi pakai Zoom meeting ini gara-gara COVID. Hari ini podcast yang cukup senang dan cukup sedih karena tema hari ini kita di pepatah Indonesia tuh mati satu tumbuh 1000. Jadi hari ini adalah podcast terakhir bersama, sebenarnya nggak terakhir sih, nanti bisa aja sih lewat dari Indonesia. Cuman hari ini bintang tamunya host kita sendiri, siapa ini? Oh, Tessa guys. Halo, jadi Hai, Tessa Tessa. pulang guys ke Indonesia. Tessa adalah host kita. Salah satu orang yang mendirikan Cailah Tuhan yang mendirikan. salah satu pionir dari Cultivated Podcast juga harus pulang ke Indonesia karena memang visanya sudah habis. Tapi senang juga ya karena Tuhan pasti akan menyertai lu, dan Amin. kita juga kedatangan host baru. Tepuk tangan. Ayo perkenalan diri dulu. Perkenalan dulu ya. Halo teman-teman semua. Gua apa lu nih ya? Maksudnya gua lu apa aku kamu? Saya. Mana-mana lah. Nama saya Jovan Firdi. Saya adalah salah satu student yang lagi belajar di Melbourne dan merupakan salah satu host baru di Cultivated Podcast. Jadi mohon bimbingannya, suhu-suhu semua. Jadi gitu aja, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Kita cuman pengen sharing. Gue memang kemarin minta Tessa, salah satu host kita, untuk jadi guest. Jadi kita agak rubah-rubah dikit. Kita pengen dia jadi guest karena kan kapan sih Tess? Minggu depan ya? Minggu depan. Ini podcast ini diupload hari Rabu. Lu pulang kapan? Sabtu? Tanggal 9 Mei. Oh, Sabtu ya? Minggu dong. Sabtu. Oh, Sabtu tak? Oh iya. Hopefully nggak ada di cancel atau apa, jadi bisa. Padahal lu pengen di cancel ya? Salah nggak sih? Tapi gue nanti ilegal di sininya. Di cancel terus tiba-tiba ScoMo datang ke rumah lu terus kayak ngasih lu visa. ngasih lu PR tiba-tiba gitu, Tessa. Terima kasih. Kontribusi gue ke Australia apa gitu? Tessa Rujangsa. Ayal, ayo. Fokus. Jadi hari ini lebih ke sharing aja sih. Kayak apa yang Tessa udah belajar selama di sini. Gimana dia kan juga udah memberkati gereja kita, BIC Melbourne, dengan cukup banyak juga. Ya, sharing-sharing aja lah. Siapkan tisu, teman-teman, karena hari ini podcastnya akan sangat-sangat... Gue mau nangis sih. Jangan set high expectation gitu dong. Jangan high expectation. Tapi ntar actually bisa sih ya, Tes, kalau lu masih mau bantu-bantu, kan kita dari Indo juga masih bisa ngobrol-ngobrol. Iya. Rumah lo ada internet kan? Kayak di pedalaman gitu kurang. Oke. Ketutupan pohon pisang nggak ada. Di Depok ada ke internet di Depok? Ada dong. Obama aja pernah ke Depok loh. Oh iya, ke UI ya? Iya. Oh iya. Ayo, saya coba masih ingat. Kenapa? Saya masih ingat bakso, sate. Enak ya. Iya, enak ya. Enak ya. Tempe benar. Tempe orek. Aduh. Ingat lagi dia. Ayo Tessa, coba lu introduce yourself dulu. Siapa tahu banyak yang belum kenal lu. Kayaknya banyak sih yang belum kenal lu. Ya banyak lah. Yaudah perkenalan dulu ya. Halo, aku Tessa. Aku hostnya aku di Melbourne udah hampir 4 tahun dari Februari 2016.
ke BIC pertama kali waktu Good Friday 2016 juga. Terus dari situ tertanam deh di BIC, di Cool dan segala macam. Pelayanan juga gitu-gitu. Pelayanan singer ya sama podcast. Iya, singer, podcast. Dan kadang-kadang ya bantu-bantu lah, misalkan ada apa. Misalkan youth, ada acara Be My Friend. Ikut-ikut. Mantap. Mantap. Lu kabar baik tapi? Baik kabar. Kabar baik. Kayak apa ya? So far sih mungkin it's kinda a bit easier for me. Soalnya gara-gara corona kan semuanya kan udah online kan. Jadi I don't know, in my mind kayak di Indo juga not much of a different lah. Karena mau gimana pun kalau gue mau reconnect sama orang-orang yang gue kenal di sini juga bakal lewat Zoom, online juga gitu. Iya. Malah mungkin kalau nggak ada corona, mungkin lu lagi sedih kali ya sekarang ya. Mungkin kalau nggak ada corona, kita lagi kumpul-kumpul di mana gitu kali ya. Iya, pasti lagi farewell sih. Iya, farewell. Iya. Tes, gue mau nanya nih, Tes. Boleh nggak? Kan dari semua pilihan universitas, ya baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, apalagi kan yang kata tadi Rafael bilang lu tinggal di Depok, kayaknya ke UI deket gitu kan. Kenapa malah milih kuliah di Melbourne sih? Boleh tolong ceritain nggak alasannya kenapa gitu mau kuliah di Melbourne? Actually itu pertama kali Melbourne bukan opsi pertama aku sih. Maksudnya kayak sekolah ke Aussie aja tuh bukan di option apa ya, di dreamnya aku juga gitu loh, nggak pernah kebayang. Jadi tuh pertama-tama waktu itu tes sekolah kan. Terus tuh pas terakhir tes sekolah tiba-tiba dikasih edaran kayak, mau nggak kita ada program sekolah ke luar negeri nih tapi ke Perth gitu. Akhirnya aku jalan programnya terus sampai di Perth 2014. Nah, aturan dari Perth tuh bisa langsung ke Melbourne, cuman karena kayak ada kendala something, jadinya baru ke Melbourne-nya kesampaiannya 2016 deh. Gitu. Terus, ya dipikir-pikir lagi di Melbourne banyak orang Indonya juga, terus udah ada saudara yang di sini, jadi at least ada yang bisa jagain, ada yang bisa ditanyain. Sebelumnya lu GIC juga ya? Sebelumnya lu GIC nggak sih? Iya, jadi plan A-nya tuh tadinya mau langsung ke Melbourne kan. Nah, tapi karena ada masalah itu jadinya harus ke GIC dulu. Jadi udah lumayan kenal-kenal lah beberapa orang sebelumnya. GIC itu Jakarta? Jakarta International College. Oh, internasional, Raf. Oh, jadi lu tuh dari Perth balik dulu ke Indo baru ke Melbourne? Iya. Oh, I see. Terus lu kok bisa end up ke BIC gimana sih waktu itu, Tes? Kalau end up ke BIC sebenarnya funny story sih. Soalnya gue tuh tinggalnya di Clayton kan. Terus saya lumayan cari-cari gereja yang deket-deket Clayton lah ya. Terus akhirnya pas lagi cari-cari... Lu apa sih? Lu sekolah apa sih? Monash kan? Iya, Monashnya Monash Caulfield, tapi tinggalnya di Clayton. Jaraknya lumayan jauh lah. Kayak 10 kilometeran gitu. Terus, jadi ada satu teman dari GIC waktu college dulu, kita tuh nggak terlalu dekat, tapi somehow pas di Melbourne, kita tuh sama-sama cari gereja gitu lah. Nah, si temen gue ini, dia pergilah ke BIC, waktu itu nggak sama gue. Terus ketemu sama ketua kul gue namanya Ci Jenny. Halo Ci, terus udah naik kayak gitu. Ya udah. Kayak biasalah anak-anak baru kalau ada temennya gitu kan pengennya pergi kemana-mana bareng kan. Akhirnya kayak, Tes, gue mau datang komselnya nih, BIC. Kalau lu ikut, gue ikut deh, kayak gitu. Terus akhirnya mulai dari situ, ya di BIC aja deh. Cuman berarti, sorry if I ask this, maksudnya berarti lu emang udah kenal Tuhan waktu di Indo kan ya? Kalau kenal Tuhan tuh, kalau istilahnya jadi Kristen sih udah di Indo gitu. Cuman nggak pernah actually di dalam suatu komunitas tuh lumayan lama. Soalnya dari SMP baru kayak serius dalam Tuhan, terus harus pindah ke Bandung buat SMA. Terus baru mulai serius lagi, langsung pindah lagi gitu. Jadi actually berdoa juga sih sama Tuhan, kayak Tuhan waktu aku di Melbourne
kasih aku komunitas dong yang aku tuh bisa bener-bener tertanam gitu. Berarti I can say that Melbourne ini salah satu komunitas lu yang apa ya, yang paling lama dan paling dekat, can I say like that? Iya, 4 tahun sih. Gue nggak pernah stay di satu kota sampai 4 tahun. Baru ini. Iya. Terus gue mau nanya juga nih kalau nih, kan ya gue pribadi ya, kan gue juga lumayan, maksudnya involved di gereja tuh pelayanan cukup aktif lah bisa dibilang seperti itu. Cuman dulu, kalau lu kan kayak tadi cerita 2016 kan ke BIC. Gue tuh dari 2015 bulan Oktober kalau nggak salah udah di BIC, udah netep di Cool juga. Sebenarnya dari hati sih pengen melayani, cuman kayak bergumul sampai mungkin ada kali setahunan nggak melayani sama sekali. Maksudnya adalah volunteer bantuin, tapi belum menetap di satu pelayanan yang khusus gitu loh. Tapi ya pokoknya ada cerita tersendiri lah sampai menentukan pengen pelayanan. Nah kalau lu sendiri, boleh tolong ceritain nggak? Kan lu tadi bilang lu juga sering, maksudnya lu juga terdaftar dalam satu pelayanan dan bahkan sering bantu-bantuin juga pelayanan yang lain. Kira-kira maksudnya awalnya tuh kepikiran pengen pelayanan tuh kenapa, dan pelayanan apa sih pertama kali yang terpikir gitu di otak lo? Penting nggak sih tes Jadi pelayanan? Penting nggak sih pelayanan? Penting dong, kan kita satu tubuh Kristus, kita harus saling membantu. Nggak, tapi kayak gue tuh pertama kali kepikiran pelayanan dulu soalnya gue sempat gereja juga kan, bergereja di Bandung, lumayan melayani lah. Waktu itu aku melayaninya ngitung offering. Terus di Bandung tuh 2014, terus 2015, 2016 aku tuh kayak lost banget lah, nggak nemu home church, nggak tertanam juga. Jadi kayak ada kerinduan juga dalam hati buat melayani. Cuman waktu itu sih jujur lebih ke kendalanya karena jaraknya gitu loh. Karena waktu dulu tinggal di Clayton kan, dan buat pergi ke City Kebaktian 1 tuh kadang-kadang busnya nggak ada. jadi ya lumayan harus mikir lagi gitu, kayak kalau ikut kom dan segala macam. Nah, bersyukur banget waktu pertama kali nyampe Melbourne, teman aku ini tuh kayak bolehin aku tinggal di rumahnya. Jadi kita bisa actually kayak kom bareng-bareng kayak gitu loh. Dan kom itu tuh kalau buat di BIC adalah jadi salah satu syarat lah kayak buat lu bisa melayani. Karena kan sebelum melayani lu at least udah tau lah kayak siapa itu Tuhan, kenapa lu jadi orang Kristen dan segala macamnya. Terus akhirnya mulai dari situ, habis lulus kom 100A, baru deh melayani. Melayaninya sih di encourage sama Cijen waktu itu buat di caring team. Terus kenal Jovan deh. Ya buat caring team seru gak, Jo? Iya. Yeah. Maksudnya buat teman-teman yang nggak tahu itu, kom itu istilahnya kayak kelas orientasi melayani lah ya, bisa dibilang seperti itu lah ya. Jadi kayak sebelum kita bisa pelayanan di BIC, ya kita harus belajar dulu tentang basic-basic tentang mengenal Tuhan gitu ya. Ya sekedar informasi aja lah buat teman-teman kita yang mungkin nggak tahu istilahnya kom mungkin itu apa. Nggak ada yang banyak yang tahu. Caring itu apa, Kak? Caring itu apa, Kak? Jadi caring team itu fungsinya di gereja adalah dimana misalkan nih kalian baru pertama kali ke gereja gitu kan, terus biasanya di akhir ibadah suka ditanyain kan, ada yang baru pertama kali nggak berjemaat di BIC gitu. Kalau misalkan kalian angkat tangan, terus nanti kita tuh yang nyamperin gitu loh, yang welcome, kayak kasih welcome gift. Terus after the service biasanya kita kayak, oh iya baru nyampe Melbourne ya, kayak gitu-gitu, kayak biar kalian ngerasa nyaman juga gitu. Buat nyaman tersayang lagi. Caring tuh pokoknya yang shalom, halo. Namanya siapa? Iya, yang welcome kalian semua lah, kayak gitu. Misalkan after that, misalkan abis halo-halo hari Minggu, ntar kayak the following week baru kita kayak, udah join Cool belum? Kalau belum, ada preference gak Cool yang kalian pengen join tuh kayak gimana in terms of age group, atau enggak kayak yang deket rumah kalian, kayak gitu. Nanti kita sort of matchmaking kalian sama Cool yang ada gitu. Amin. Amin. Wah, amin. Ada yang mau ditambahin? Nanya satu lagi nggak nih? Apa? Gue mau nanya satu lagi, boleh nggak nih? Sok. Boleh. Nah, kan tadi ya maksudnya ya
ya kita tahu lah, kita kenal satu sama lain lah ya. Sama-sama juga dulu pelayanan caring. Dan dari pelayanan caring itu kan yang setahu gue ya, setelah itu langsung singer nggak sih? Nah, buat ke singer juga sebenarnya dari choir dulu. Enggak, maksudnya kayak emang dari awalnya tuh suka nyanyi tes 1. Jadi ikut choir. Coba tes. Enggak, malu. Emang suka nyanyi. Terus Cijan bilang, kalau lo suka nyanyi ya udah ikut choir lah, kayak gitu kan. Dia kan nggak tahu gitu ada pelayanan choir. Saya kira ikut join choir. Terus tuh kebetulan waktu aku udah mulai aktif, rumahnya tuh udah lumayan deket sama gereja. Jadi kalau misalkan komitmen jadi singer harus datang pagi tuh lumayan bisa gitu loh. Nah terus ya udah deh. Wih, puji Tuhan. By the way, kita punya banyak kesamaan pelayanan. Oh iya, benar sekali. Oh iya ya, jawab ya. Banyak juga. Caring, drama, apa lagi? Singer. Banyak banget sih. Mantap. Anyway. Mantap. Iya. Jawabannya unik, gila. Oke, Tes, gue juga mau nanya dong. Jadi kayak, ini kan juga udah 1 minggu sebelum akhirnya lu balik ke Melbourne, balik ke Indonesia gitu ya. Maksudnya, boleh nggak sih gue bilang, correct me if I'm wrong ya, cuman maksudnya, boleh nggak sih gue bilang kayak Melbourne ini tempat lu kayak apa ya, lebih mengenal Tuhan, atau bahkan boleh nggak sih gue bilang kayak Melbourne ini tempat lu kayak lahir baru kayak gitu. Kalau iya, maksudnya can you share it with us gitu, maksudnya apa sih pengalaman yang mungkin berkesan atau apa gitu, mungkin kayak what do you think makes you wanna pursue God even more in Melbourne gitu? Apa sih yang beda gitu dari sini sama di Indo gitu, apa sih? Oh, kayak gue bakal bilang Melbourne adalah tempat di mana gue punya curiosity lebih lagi sih dalam Tuhan. Kayak misalkan dulu waktu, soalnya kan gue Kristen dari kecil kan, jadi kebiasaan kayak oh iya ya udah telan aja gitu apa yang dikasih gitu. Tapi di sini you meet a lot of people yang mungkin basic keluarganya atau backgroundnya tuh bukan Christian gitu. Oh, Rafael pertama kali jadi host, gila. Iya, banyak orang yang background keluarganya tuh bukan dari Christian. Jadi when you meet kayak orang-orang kayak gitu, lu belajar juga gitu kayak question ini tuh sebenarnya nggak pernah ada di kepala gue sebelumnya gitu. Kayak contohnya kenapa kita harus diselamatkan, kenapa kita berdosa gitu, apa sih itu dosa gitu, apa sih itu kekudusan kayak gitu. Lebih jadi kepengen tahu di sisi situnya sih. Dan apalagi di gereja kita, menurut gue kita tuh diberkatin banget punya cool leaders yang knowledgeable, yang apa ya, yang punya hati juga buat ngejelasin ke orang-orang yang nggak tahu kayak gue gitu. Critical thinking lu berarti diasah gitulah ya. Iya, dan masih belajar lah. Kadang-kadang suka amazed gitu loh, kayak dengan orang-orang tuh yang waktu dengar firman gak langsung terima aja, tapi dicari dulu gitu loh. Dan bener ya, apa we're enggak? all still learning. Iya. Setuju sih. Kalau pengalaman yang paling menarik ada nggak, Tes, selama lu di sini? Yang lu nggak bisa lupa gitu misalnya? Pengalaman menarik nggak bisa lupa. Ini Lupain sih. Dia ya. Winter camp. Apa lu bilang apa? Lupain dia, nggak bisa. Lupain dia. Sulit dong. Nggak, pengalaman paling menarik jujur Winter Camp 2018. Di sesi terakhir di mana waktu itu tuh kita disuruh kayak apa namanya, ada yang mau volunteer nggak buat sharing apa yang kalian dapat dari Winter Camp gitu. Terus tuh menurut gue Winter Camp 2018 tuh berkesan banget karena at that time gue tuh orangnya emang outgoing, cuma tuh gak berani ngomong di depan orang banyak gitu. Cuman waktu itu tuh bener-bener tergerak banget kayak buat share my story gitu buat ke orang-orang tentang kayak Tuhan tuh in control of everything gitu. Dan menjelang Go for Good juga somehow Koden ingetin lagi kayak jangan pernah pikir
pikir lu tuh in control gitu. Kalau lu in control berarti God's not in control. I Something see. like that sih. Dan gue di momen itu waktu itu kayak sort of mental breakdown karena waktu itu lumayan struggle nyari kerja di Aussie, kayak udah hampir 8 bulanan nggak nemu-nemu gitu kan. Dan ya penghiburan juga sih, kayak knowing that God is in control over your life. Coba dong cerita dong, kita mau denger cerita lu yang itu. Jadi lu waktu itu kan udah selesai kuliah. Terus, sekedar nanya ya, lu pernah nggak merasa nggak betah di Australia, di Melbourne? Nggak betah sih nggak pernah ya, cuman kalau lonely ya waktu masa-masa di Clayton sih, 3 bulan pertama gitu. Soalnya I think gue get used to pindah-pindah juga gitu. kan. Jadinya ya mudah aja gitu. Cuman homesick pasti ada lah ya. Oke. Jadi waktu itu gimana? Gue juga soalnya, jadi by the way, gue tuh kenal Tessa kan kul gabungan ya, Tess ya? Iya, Eva kita barengan. Ya, kul gabungan di rumah Cijen. Tapi waktu itu cuman kayak ya udah kayak ngobrol doang gitulah. Terus gue inget banget satu hari, kayaknya ini pertama kalinya kita ngobrol lumayan panjang deh. Waktu itu kan gue tinggal di City, Tessa tinggal di City juga. Terus pulang bareng abis menara doa hari Selasa ya. Terus kayak kita tiba-tiba ngobrol-ngobrol gitu yang di depan ramen apa sih, Tes? Gue lupa. Pokoknya kita tiba-tiba ngobrol, terus lu cerita tentang lu lagi cari kerja juga, tapi lu sempat cerita juga abis uni tuh lu gimana, gue rada lupa. Abis uni mau TR kan? Atau gimana ya? Atau TR lu iya udah... dong, abis uni mau TR. Terus TR, tapi lu pulang ke Indo dulu kan? Atau gimana ya? Iya. Gimana? Coba dong. Mau gue ceritain yang itu, tapi gue nggak ngerti poinnya lu mau apa. Soalnya waktu itu lu cerita kayaknya ada some sort of miracle deh di sana. Kayak gue lupa deh, tapi lu tentang kerjaan aja lu pernah sharing. Nih, gue bilang miracle enggak sih, tapi lebih kayak diajarin Tuhan gitu loh. Jadi kan gue graduation itu Desember 2017. Mulai dari Desember tuh udah mulai cari kerja lah. Mulai cari kerja. Dan kalau buat, gue gak mau nge-discourage semua yang kayak baru graduation. Tapi it's kinda hard gitu buat kayak land on a job gitu. Apalagi yang stable, maksudnya yang proper di bidang kalian juga gitu. Dari jurusan yang kalian ambil. Terus tuh ada satu poin di mana kayak, Tuhan aku capek banget, udah gak ngerti banget di Aussie. Nyari kerja kok susah ya, aku mau pulang Indo aja deh kayak gitu. Akhirnya pulang Indo lah. Ini waktu itu visa temporary resident lu tapi udah di-granted atau belum? Jadi waktu itu, gue tahu gue kepengen PR, jadi gue apply, PR, gue pengen TR, temporary resident, jadi gue apply dulu TR-nya. Nah, terus akhirnya pulang ke Indo lah, apply visa yang bisa pulang ke Indo. Akhirnya pas di Indo juga coba-coba nyari kerja, kok susah juga gitu kan. Yaudah. Berarti masih bridging kan? Masih bridging, dan terus gue dapet email dari Australia katanya balik nih, visa lu udah tinggal diberesin aja kayak gitu kan. Yaudah akhirnya gue balik. Terus dari situ tuh 1-2 bulan tuh bener-bener nggak ngapa-ngapain, cuma nyari kerja doang. Terus kayak bener-bener feel burnout gitu lah. Nah, akhirnya sampailah pada satu titik kayak, oke, gue nggak bisa kayak gini terus, gue harus actually kerja gitu kan. Akhirnya, mau nggak mau, gue tuh kerja, tapi gue yang bayar orangnya gitu. Kayak work placement lewat agency gitu lah. Terus udah aneh kayak gitu, dari situ tuh, apa ya, lebih diajarin surrender semuanya sama Tuhan sih. Tapi ada sampai ke satu titik tuh dimana kayak udah nggak ada lagi, lu udah nggak punya lagi tabungan, kayak bener-bener udah sampai minus, lu sampai kayak, Tuhan nih kayak gimana gue mau go on gitu loh, kayak kan nggak bisa kayak gini terus, nggak bisa rely sama orang tua terus tabungan gue juga udah nggak ada gitu kan. Terus tuh bener-bener sedih banget. Dan abis gue pulang intern, udah gak ngerti lagi mau kayak gimana, yang bisa lo lakuin cuma ya berdoa, nangis gitu sama Tuhan gitu. Terus akhirnya, puji Tuhan sih, kayak di BIC lu juga
punya teman-teman yang bener-bener care sama lu. Terus care-nya tuh nggak cuma sekedar care, oh iya kasihan, tapi tuh bener-bener ingetin lu lagi gitu. Kayak, ayo tes dalam Tuhan berapi-api lagi dong, kayak gitu. Kira gue telepon temen gue, terus kita ya curhat lah heart to heart gitu loh, kayak my struggles gitu-gitu. Terus akhirnya, ya puji Tuhan, kayak temen gue bener-bener nge-encourage banget sih, maksudnya biar season ini tuh gak jadi season dimana gue bitter sama Tuhan gitu loh. Tapi dimana pakai season ini biar lu kenal karakter Tuhan lebih dalam lagi. Terus tuh not long after that, gimana bilang ya, kayak ya biasa lah ya lo apply kerjaan kayak gitu. Terus ya dapet panggilan lah kayak interview. Ya as usual lah, pergi interview, udah pergi. Terus udah kayak gitu, akhirnya dapat telepon balik kayak dimintain reference segala macam. Nah mulai dari situ tuh mulai kayak wah ini apakah saatnya gue dapet kerjaan gitu. Dan emang sebelumnya tuh aku pernah bilang ke Tuhan kayak, Tuhan kalau sampai Agustus nggak dapet apa aku pulang aja gitu. Dan itu tuh kebetulan dapet kerjaannya itu pas banget waktu jadi interviewnya itu gimana sih gue bilangnya, dapet kerjaannya tuh pas banget akhir Agustus gitu. Jadi gue kayak makasih banget Tuhan, kayak gimana ya, pertolongan Tuhan tuh nggak pernah telat lah gitu. Dan di season itu tuh gue bener-bener diajarin banget buat trusting God even in the situation yang kayak lo tuh nggak yakin lo bisa keluar kayak gitu loh. Jadi from there kayak misalkan gue ada misalkan keraguan-raguan tentang kayak masa depan gue gitu, gue selalu refer di mana season yang cari kerja yang gue di Aussie tadi gitu. Amin. Itu berarti salah satu yang mungkin paling berkesan buat lu juga ya, kayak pemeliharaan Tuhan yang apa ya, maksudnya God can bless you memang dengan segala dalam tanda kutip materi mungkin, cuman ya itu aja udah merupakan berkat yang apa sih, Tuhan burung di udara aja kan dipelihara sama Tuhan kan, maksudnya ya kita nggak perlu khawatir dan nggak perlu takut untuk pemeliharaan Tuhan setiap harinya ya, berarti ya Tes ya. Iya, amin. Thank you memberkati banget. Nah tapi kalau gue bisa bilang nggak itu juga salah satu yang pengalaman yang paling pahit gitu? Atau ada nggak lu pengalaman pahit? Jujur yang pas di Indo, karena gue tuh kan sempet ada period balik Indo kan. Itu tuh sama sekali nggak ada punya support system yang kayak ingetin lu segala macem loh buat kayak inget lagi ke Tuhan gitu loh. Jadi I think waktu season gue di Indo itu season dimana yang kayak super dark gitu. Jadi belajar juga lah kayak waktu lu dalam masalah, jangan cuma di-keep sendiri, ya share aja with your brothers and sisters in Christ kayak gitu loh. Karena you need that encouragement dari luar gitu loh, dari orang lain juga gitu. Pentingnya komunitas berarti ya? Iya. Terus Tes, gue juga mau nanya nih Tes. Kan tadi kita udah sentuh lah ya dikit-dikit tentang gimana komunitas, gimana BSI Melbourne ini udah membuat hidup lu berubah gitu ya, in terms of rohani lah mostly lah ya, tentang perspektif lu melihat Tuhan gimana. Tapi kalau misalnya soal kehidupan sehari-hari gitu ya, kayak aktivitas sehari-hari, misalnya yang perbedaan yang jelas yang bisa lu temukan dari sebelum lu kesini sama waktu di Indo tuh gimana sih? Apa mungkin jadi rajin masak sendiri atau mungkin jadi cuci piring sendiri, gimana lah pokoknya lah. Masakan Tessa enak. Enggak sih ya. Makasih loh. Buat kebiasaan sih, gue tuh di Indo udah lama nggak pakai kayak asisten rumah tangga tuh udah lumayan lama, udah dari gue SMP gitu. Jadi kayak in terms of taking care of myself tuh udah lumayan get used to it lah. Cuman yang berbeda tuh waktu itu kayaknya pas harus uni, tapi lu ada kerja part time juga. Itu menyenangkan sih jujur. Dan lu belajar manage uang lu sendiri, lu belajar lebih mandiri lah. Terus belajar juga manage waktu. Karena lu harus bisa bagi-bagi waktu dengan bijak antara kerja, sekolah, sama kehidupan lu
bergereja gitu loh, kayak melayani lu gitu. Jadi itu sih yang bikin menarik. Jadi in terms of kayak lebih mandiri gitu mungkin, atau lebih Iya sih. lebih mandiri gitu ya. Lebih mandiri in terms of memanage keuangan gitu. Keuangan. Kalau ada yang bilang perpuluhan itu tuh gampang, wah coba waktu lu earn that money by yourself. Wah, susah banget itu loh. Setuju. Iya. Bener. Kayak bener-bener diajarin sih biar nggak apa ya, biar nggak apa ya, biar nggak jadi hamba uang gitu loh. Jadi kayak ya pelajaran yang menarik waktu di Melbourne. Malah ngomongin ekonomi. Kayak apa ya? Kayak we know that God is actually not looking for your money ya. Maksudnya di surga mah mungkin jalanan dari emas kali ya ibaratnya ya. Cuman maksudnya tuh dia pengen lihat hati kita gitu ya. Ya sih. Iya. I think di situ juga sih. Soalnya kadang-kadang kita worry about financial dan apapun gitu. Cuman dari situ sama dari kejadian gue yang waktu itu nggak ada duit sama sekali, gue tuh sama percaya aja gitu kayak Tuhan tuh pasti take care lu lah kayak gitu. Walaupun lu nggak ada resources buat misalkan makan, at least kebutuhan lu tuh pasti terpenuhi gitu. Pasti Tuhan kayak kirim orang-orang juga dan segala macam. Kirim gue lah. Mana lu nggak pernah masak gila, harus diminta masak dulu masak waktu kita tetanggaan. Iya, terus aku tuh jujur kurang bisa masak, pernah food poisoning diri sendiri 2 kali, jadi ya masakan gue lumayan edible lah, tapi gue kurang yakin kalau diberikan ke orang lain. Thank you Tess for sharing. Kalau kita ini kan tema hari ini kan juga karena lu kan part of podcast juga ya, waktu itu kan kita ini ya Tess ya, zaman harus bikin semua dari nol, apa sharing dong maksudnya proposal. Kayak lu pribadi waktu itu kenapa mau bikin podcast? Zaman meeting tiap hari, apa yang di-meetingin? Meeting terus aja. Pokoknya ngerombak proposal sampai beberapa kali lah, padahal proposalnya isinya gitu-gitu aja. Pertama kali bikin kepikiran pengen kayak ada ministry podcast nih, itu tuh gara-gara waktu itu aku kan kerja kan. Nah kerjaan aku nih nggak terlalu hektik lah gitu, jadi bisa sambil dilakuin sambil kayak doing something else gitu. Jadi aku biasa aja kalau nggak dengerin audio Bible, aku dengerin podcast gitu dari gereja-gereja lain gitu loh, atau nggak dari pesta-pesta lain. Terus tuh aku kepikiran apa, maksudnya aku aja kayak pas kerja aja dengerin podcast tiap hari, tapi ada yang masuk gitu loh, at least ke hati aku gitu loh setiap aku dengerin podcast. Kenapa ini dijadiin ini aja ya, kayak ministry gitu, toh di BIC aku lihat kayak beberapa orang interested juga kok dengan idea kalau misalkan ada podcast buat di gereja ini gitu loh. Jadi kayak why not try it gitu. Terus akhirnya kita bawa deh idenya ke Kak Gideon. Enggak dong, Cisusan dulu dong. Cisusan, terus dari Cisusan ke Kak Gideon, terus dari situ ya here we are now. Sebenarnya lu inget gak sih Tes, shout out to Sonia tahu? Iya, Sonia juga. Sonia tuh host aku. Soalnya gue sama lu tuh cuma ngide-ngide doang. Iya, tapi yang actually yang actually bikin grup. Iya. Shout out. Iya. Shout out untuk teman kita Sonia. Hai Sonia, stay safe. Karena kita sendiri juga waktu itu tuh maksudnya kita melayani, cuman kita nggak terlalu ngerti struktur gereja gimana kan, struktur berorganisasi gitu. Nah, si Sonia ini lebih ngerti, terus dia yang nge-guide kita kayak kalau mau bikin podcast ngomong ke sini, kayak gini, prepare ini gitu. Kalau ini apa Tes, kayak so far kayak what do you learn, atau mungkin juga harapan buat kita juga ke depannya ditinggalkan olehmu? Kalau apa yang gue belajar dari podcast sih, setiap orang punya cerita. Dia punya cerita dan jadi kayak semua orang tuh punya apa ya, punya talenta, punya bagian di dalam pekerjaan tubuh Kristus tuh di daerah yang berbeda-beda. Kayak mungkin kayak Ravello bisa nge-host, tapi mungkin dia nggak bisa musik. Lu nggak bisa musik gitu. Misalkan Jovan bisa nge-host tapi nggak bisa ngedit gitu, kayak berbeda-beda lah. Tapi kita
satu dengan yang lainnya kita punya tujuan yang sama, di mana kita tuh pengen pengen ngebawa cerita orang biar orang-orang yang denger juga bisa terinspirasi dan lebih dekat lagi sama Tuhan gitu, bisa belajar dari pengalaman mereka gitu. Tapi kalau buat pesan-pesan buat siapa nih? Buat kita dong, kan lu meninggalkan Anak-anak kita. podcast. Kalau pesan-pesan buat anak podcast sih sebenarnya lebih kayak jangan lelah sih. Because you never know gitu, waktu kita episode mana nih yang bakal mengimpact orang kayak gitu, jangan pikirin ke situnya, kita kerjain aja bagian kita, ntar kayak ya biarin Tuhan sendiri yang bekerja di hati setiap orang yang ada gitu. Karena basically setia dalam perkara kecil ya. Setia dalam perkara kecil. Karena quick reward, maksudnya ya itu plus point lah ya kalau misalkan ada orang get back ke kita. Karena waktu ada orang waktu itu actually get back ke gue ngerasa ter-encourage gitu. Oh ternyata maksudnya pengalaman gue ini bisa menginspirasi orang, bisa ngebantu orang kenal Tuhan lebih dalam lagi juga gitu. Dan pengalaman itu tuh nggak gue keep sendiri gitu. Karena sharing is caring, guys. Tessa udah mau nangis tuh. Ayo dong air mata, tes biar rating. Iya dong, Tessa dong. Potong tunggu tanggal 9, merah tunggu ya. tanggal mainnya. Tunggu tanggal 9. Thank you. Gue nambahin dikit dong. Gue nambahin. Tambahin. Apa tubuh Kristus kayak tiba-tiba gue keingetan seolah tuh kayak lu tuh bawa ember, kalau lu cuma pakai jari telunjuk doang kan capek kan, tapi kan lu pasti harus pakai kelima jari lu ini. Bener dong, tapi apa ya, mengingatkan gue juga tentang kayak persatuan gereja-gereja gitu gak sih? Kayak gue dapatnya kayak toh kita kan juga menyembah Tuhan yang sama, maksudnya saling support each other lah menurut gue, apalagi di tengah-tengah corona kayak gini. I think banyak banget orang yang kayak kalau nggak salah gue beberapa kali dengar berita orang bunuh diri. Itu kan maksudnya kayak lu nggak meninggal gara-gara corona tapi malah meninggal gara-gara bunuh diri. Kan maksudnya kayak orang tuh banyak di luar sana yang se-hopeless itu gitu loh. Iya nggak sih maksudnya? Kayak karena jujur dalam situasi ini ya hope apa yang lu punya waktu duit lu nggak bisa nge-prevent lu kena corona, waktu status lu nggak bisa nge-prevent lu dari corona, ya lu pasti stres lah, apalagi dengan kondisi ekonomi yang ada gitu. Harapan apa yang lu punya ya ke Tuhan doang. Amin. Jadi intinya bersyukur lah ya, seenggaknya even di middle kayak wabah seperti ini, di saat orang dunia ngerasa hopeless, kita punya Tuhan yang dahulu sekarang selamanya nggak berubah gitu. Jadi kayak kita punya satu pegangan yang teguh gitu loh. Jadi lagi masalah seperti ini pun nggak tahu sih, amazingnya kayak masih punya pengharapan gitu sama, masih bisa bertahan. Dan even punya community yang caring sama lo aja tuh it makes a lot of difference gitu. Jadi kan ini pesan buat ya podcast lah, buat sesama member podcast. Kira-kira ada pesan atau kesan terakhir? Karena kan kayak contoh lah teman kita yang dulu-dulu kalau misalnya for good kan biasanya di menara doa ya ditanya gitu sama kode gimana kesan pesannya, apa pesan terakhirnya gitu buat gereja. Kalau tadi kan mungkin lebih spesifik ke member-member sesama Cultivated Podcast gitu. Tapi kalau buat gereja, mungkin buat teman Eva lu, atau mungkin buat leader-leader Eva yang lain, atau mungkin buat sesama jemaat, teman-teman, atau bahkan pelayan-pelayan, teman-teman yang melayani bareng sama lu, kira-kira ada pesan nggak sih buat mereka gitu? Atau anggap aja ini menara doa Selasa deh. Iya, anggap aja ini menara doa Selasa. Latihan menara doa Selasa ya? Latihan menara doa Selasa. Mana tahu kan positive thinking aja kayak minggu depan tiba-tiba ada Zoom menara doa, terus lu dipanggil gitu beneran. Dipanggil kemana? Dipanggil suruh interview gitu loh maksudnya. Ayo Tessa ngomong gitu. Enggak, emang iya. Gue udah farewell sama Koden hari Selasa kemarin. Cuman terus dia bilang sesuai tradisi ya. Kata dia gitu. Sesuai tradisi ya. Oh berarti malah bukan Selasa yang besok ini? Iya. Selasa yang besok ini. Oh ya udah berarti nggak usah ngomong deh Tessa. Ya udah nggak usah ngomong lah. Oh ya udah. Enggak dong. Ayo kita nangis dulu sekarang.
Enggak lah, nggak usah nangis-nangis lah. Ntar gue nangisnya di ruangan tertutup aja pas ngeliat kalian udah bisa ngumpul-ngumpul lagi. Gue menangis dengan bahagia. Nah itu kan apa ya udah kasih lah istilahnya, udah kasih kesan-pesan buat kita semua teman-teman lalu gitu. Sebelum balik ke Indo pasti apalagi gara-gara corona kan, lockdown segala macam, udah mulai. Emang nggak jadi? Tadi emang nggak jadi ngomong dulu dong. Nggak jadi lah kan, udah ini. Iya, nggak apa-apa lah Selasa. kan, udah hari Selasa lah, nggak apa-apa. Ntar orang-orang nggak bisa relate nih. Oh ya udah. Yang penting kesan-pesan buat temen podcast lah. Sekarang pertanyaan berikutnya. Nah, jadi kan udah kasih pesan buat temen ya sesama kita pelayanan di podcast ini. Terus ya yang seperti kita tahu minggu depan kan balik. Tapi kan dari beberapa minggu atau bahkan udah sebulanan lah ya lockdown. Pasti udah mulai kepikiran dong kayak wah di Indo mau ngapain nih? Ada rencana apa ke depannya? Tawa Atau dong apakah mungkin mau cari jodoh atau mungkin mau buka usaha sesuatu atau apa? Boleh tolong dikasih apa ya? Dibocorin lah kira-kira rencana ke depannya apa? Rencana ke depannya jujur gue lebih pengen kayak take one step at a time buat sekarang, soalnya kayak lumayan a lot lah, kayak harus pindahan di tengah-tengah corona tuh lumayan menarik loh guys, kayak ngumpet-ngumpetan gitu loh, takut juga kalau ditanya polisi gimana gitu kan, takut. Rencananya sih kalau pulang ke Indo gue mau berberes dulu lah ya, terus take my time lah, kayak pasti gue tahu kok kayak pas di Indo pasti gue kangen banget sama Melbourne, emotionally pasti ya berat juga lah gitu. Tapi buat cari-cari kerja ke depan sih harapan gue biar gue tuh nggak lupa sama apa yang udah, gue nggak lupa dengan kesetiaannya Tuhan yang udah dia tunjukin selama gue di Melbourne, kayak gitu sih. Kayak biar gitu aja. Cuman in terms of balik Indo lumayan bersyukur juga sih. Actually beberapa minggu kemarin ada waktu Koden khotbah. Koden tuh pastor kita buat yang nggak tahu. Dia tuh bilang kayak karena corona ini tuh ada good side juga ya, dimana kayak banyak keluarga sekarang bisa kayak actually have dinner together gitu loh. Amin. And setelah gue pikir-pikir kayak gue udah lama banget tidak melakukan hal demikian. Jadi kinda looking forward juga. Kinda looking forward juga buat ketemu sama bokap nyokap lagi. Tapi di Indo untuk kondisi yang sekarang gitu, sebenarnya udah punya gereja tetap nggak sih atau komunitas yang tetap gitu for now gitu? Belum sih, karena again gue pindah-pindah terus kan, jadi not actually punya home church gitu loh. Home church gue ya Melbourne gitu kalau gue bisa bilang sekarang. Ya nanti di Indo ya gue berdoa juga lah sama Tuhan biar Tuhan bisa kasihin gue, taruhin gue di komunitas yang dimana gue bisa bertumbuh gitu loh. Amin ya. Kita semua doain lah biar Tessa di Indo walaupun jauh dari kita di Melbourne tetap boleh dapat komunitas yang terus support, bisa dapat home church yang memberkati juga. Ya pokoknya yang terbaik lah buat Tessa. Mantap. Thank you. Mantap. Amin. Tes, favorite question nih Tes, kasnya Cultivated Podcast. Lo mau pilih yang mana nih? Hah? Mau pilih yang mana? Dua-duanya. Pilih yang mana apa? Oh iya. Nanya. Iya. Tapi kan pendengar nggak tahu. Oh ya udah. favorite questionnya Cultivated Podcast nih Tes. What is your favorite Bible passage atau favorite song yang siapa tahu juga bisa encourage kita semua? Oke, buat favorite passage gue udah. Sambil cerita juga boleh. Misalnya gue suka ini karena, boleh juga sambil cerita. Ayat kesukaan gue itu dari Matius 6 ayat 25 sampai seterusnya lah. Pokoknya kan bilang kan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir juga akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Terus ayat 27-nya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Terus yang 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah memendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok akan dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Gitu. Gue selalu ngerasa gue tahu truth-nya apa, cuman again karena ada worriness, ada doubt gitu, gue selalu doa ke Tuhan kayak, Lord help my unbelief, help kayak gue bisa percaya dengan firman yang ada gitu loh. Dan firman itu tuh bener-bener speak ke gue banget waktu di 2016 akhir, hampir-hampir for good di tengah jalan gitu. Dimana waktu itu kayak gue jalan on the way pulang dari Monash mau ke rumah, itu tuh kayak emang depan rumah kalau di suburb kan suka ada bunga-bunga kan. Gue selalu lewatin jalan itu, bunga itu tuh nggak pernah mekar gitu loh. Cuman on that day waktu gue dapat berita kayak ada masalah finance di mana gue harus for good dadakan, gue tuh bener-bener sedih sama gimana Tuhan, gimana nih kayak Uniku dari tengah jalan masa keluar kayak gitu. Terus waktu gue jalan di jalanan itu tuh, waktu itu bener-bener bunganya mekar guys. Bunganya mekar, gue gak tau gimana ceritanya. Ini true bunganya story mekar. apa lu buat rating doang sih ini? Enggak, true story di Clayton, di Blackburn Road waktu itu. Bunganya tuh bener-beneran mekar, dan kayak gue tuh dapat impression di hati gue tuh kayak Roh Kudus tuh bilang, gila Tes, nih lu lihat deh. Kayak bunga-bunga ini tuh yang biasanya kering, biasanya gak mekar, tapi kayak Tuhan tuh bisa lo jadiin ini indah kayak gitu loh. Tapi kenapa lo harus worry gitu dengan sesuatu apapun yang ada di hidup lo? Diingatkan gitu. Ayat itu ya berarti ya? Diingatkan ayat itu kayak, ya udah lu tenang aja, kayak lu Bapak lu tahu kok lu butuh apa gitu loh. Kebutuhan lu apa kayak gitu. Jadi itu tuh bener-bener kayak speak ke gue lah at that time. Dan kalau misalkan gue ada worriness atau apa, it's good that ada reminder itu gitu loh. Dari kejadian itu juga gitu. Thank you, Tessa. Mau lagunya nggak? Panjang nanti. Mau dong. Lagunya waktu itu... Hah? Nyanyiin dong. Bener. Cepet ya? Dikit. Nggak usah. Dikit ya? Ntar salah ada masuknya, ntar gue nggak nyampe. Habis ngomong seharian hari ini. Lagu favorit tuh, waktu itu, ini waktu lagi nyari kerja, lagi kudo, terus kok Kevin tuh nyanyiin lagu For All You've Done-nya Don Moon. Ada gua dong. Lirik. Ada gua dong. Nggak tahu, nggak inget. Rumah Cijen bukan sih? Iya. Iya, mungkin ada lu. Ada Tommy. Iya, pokoknya liriknya tuh we give praise, we give thanks for all we know that kayak Tuhan tuh mengerjakan semuanya tuh buat kebaikan gitu. Jadi nothing. Iya benar. We give praise. We give praise, all we know. Iya. Amin. Mantap. Bagus itu lagu bagus. Dengerin guys. Woi. Thank you banget Tessa. Cerita Enggak dong, gue tetap mau dong dikit aja. Maksudnya if let's say this is your last podcast, let's say, tapi kayak I just wanna hear kayak what can you sum up, atau kayak what did you learn and how can you sum up your life in 1 minute or 2 minutes gitu. Last message lah ke kita, last message. Dari hidup gua selama di sini. Masa hidup saya, Pak? Kan masa hidup Jovan. Kan hari ini ibu nih di bawah sini. Aduh. Tessa di tempat lu di bawah juga nggak, Jov? Iya, di bawah Tessa. Ini lu kan di sini. Ini.
Gue di tengah. Das. Mau apaan? Up to you lah. Up to you. Maksudnya Lu mau apapun. summarize gitu? Iya. Apapun lah. Maksudnya pesan terakhir buat kita aja. Apa kayak Tuhan baik atau apapun. Kalau mau summarize sih, ini aja sih. Mungkin ini kali kayak satu, kan dari semua rangkaian cerita hidup lu gitu, mungkin bisa di-summarize atau dikategorikan dalam satu, apa ya, kayak maksudnya key atau important message gimana sampai saat ini lu bisa survive, apakah itu semua karena grace atau karena apa mungkin, atau apalah pesan apapun gitu. Tuhan tuh bertahta dalam segalanya gitu. Dalam hidup lu, dalam pekerjaan lu, even dalam pertemanan lu juga gitu. Jadi serahin aja semuanya ke Dia. Kalau lu doa kayak jadilah kehendakmu, ya lu harus yakinin dalam hati lu, jadilah kehendaknya Tuhan kayak gitu. Maupun itu seems good or bad in your eyes, tapi kalau emang Tuhan mau pakai itu, kayak lu harus trust the process juga gitu. Iya. Mengingatkan gue akan podcast Januari tahun ini ya, Tes, yang waktu lu, Cory, sama Koden. Terus kita nanya, gimana sih kita punya vision yang duniawi sama yang rohani. Terus tiba-tiba Koden jawab, emang kalau yang duniawi Tuhan nggak tahu? Terus kan ingat nggak sih lu? Iya. Agak tua gitu. Kita kan kadang membagi-bagikan gitu kan, kayak oh yang ini duniawi nih, yang ini yang tentang karir, yang tentang naik pangkat, yang tentang punya bisnis baru, pekerjaan tangan gue gitu ibaratnya. Padahal mungkin kadang kita lupa, lah itu kan juga God takes part and takes control in that one. Mantap. Lu terberkati nggak? Mantap guys. Semoga yang dengar terberkati dari story aku. Terus check out episode-episode lainnya dari Cultivated Podcast. Mantap. Nanti masih bisa join lah ya, masih bisa contribute juga, Tessa. Masih dong. Masih ada di grup kan? Selama belum di-kick mah. Nanti gue kick lah, tenang aja. Nanti gue ya gue berharap lu ini ya, maksudnya dapat komunitas juga nanti di Indonesia, dan ya God is in control sih, itu doang sih yang gue pengen ngomong, itu doang sih. Johan mungkin mau doain Tessa? Boleh. Tessa mau didoain apa, Tessa? Apa ya? Ya biar di Indo bisa nemuin home church, dan waktu di Indo masih bisa lebih dekat sama family lah. Oke. Baiklah. Kita mau doa sekarang? Nggak apa-apa. Yuk. Semua teman-teman, yuk kita mari berdoa buat teman kita Tessa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, buat karya-Mu Tuhan yang gak pernah habisnya dalam hidup kami Tuhan. Bahkan di tengah musibah, wabah corona seperti ini pun Tuhan, kalau kami bisa ada sampai hari ini, kami masih bisa sehat, kami bisa melakukan aktivitas kami Tuhan. Kami tahu semua gak terlepas dari karya-Mu, gak terlepas dari penyertaan-Mu Tuhan, gak terlepas dari rencana-Mu yang selalu indah Tuhan buat kami. Dan kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang kami punya hari ini. Kami tahu Tuhan, itu semua datang daripada-Mu. Bapak, pada kesempatan kali ini Tuhan mau berdoa khusus Tuhan buat saudari kami Tuhan, Tessa, yang Engkau izinkan Tuhan buat for good dalam minggu depan Tuhan. Bapa, sungguh Tuhan mau berdoa bersatu hati buat Tessa, biarlah sungguh Tuhan waktu-waktunya Tuhan selama di Indonesia boleh Engkau yang terus pimpin, Engkau yang terus jagain, Engkau yang terus lindungi Tuhan kemanapun ia pergi, kemanapun ia beraktivitas Tuhan, apapun yang ia lakukan boleh terus Tuhan memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, kalau dia punya kerinduan hati Tuhan, di mana dia mau mencari Tuhan, mau menemukan suatu komunitas yang baru, home church yang baru Tuhan, di mana ia boleh bertumbuh Tuhan. Sungguh Engkau yang boleh pertemukan Tuhan Tessa dengan home church yang baru, biar terus Tuhan dimanapun Tessa berada, walaupun mungkin Tuhan nggak di sini lagi, Tessa boleh terus mencari Engkau,
biar Engkau juga terus menjadi center of his life, of her life, Tuhan. Biarlah benar-benar satu-satunya Tuhan pegangan hidup Tessa adalah Engkau. Dan biar juga boleh melayani Tuhan, boleh memuliakan nama-Mu Tuhan di komunitasnya yang baru. Terima kasih. Mau berdoa Tuhan buat keluarganya, buat apapun Tuhan yang mereka akan lakukan nanti di Indonesia, terutama juga di tengah corona ini. Engkau yang lindungi keluarganya, Engkau yang lindungi segala sesuatunya Tuhan yang mereka lakukan. Tuhan boleh diberikan keamanan, Kau yang jagain, Kau yang sertai, biar malaikat-Mu saja Tuhan yang sendiri yang terus melindungi dan menyertai jalan hidup mereka Tuhan. Biar nanti ke depannya Tuhan, in the future, kalau memang Tuhan kami juga punya kesempatan boleh bertemu sama satu sama lain, kami boleh kembali berfellowship, kami boleh terus Tuhan menemukan Tuhan teman kami Tessa ini. Kau berkati lebih lagi, kami boleh menemukan teman kami Tessa ini boleh terus memuliakan nama-Mu lebih lagi, dan hidupnya boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang dan garam buat orang-orang di sekitarnya. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan teman kami Tessa ke dalam tangan-Mu. Berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you. Thank you, geng. Thank you Tessa ya sudah mau mengisi di episode podcast hari ini. Sama-sama. Thank you banget. Thank you Jovan, thank you Ravelo. Yo, sama-sama. Teman-teman jangan lupa pokoknya dengerin kita terus. Podcast kita ada di mana nih, Jov? Ada di Spotify, kita bisa search Cultivate Podcast, dan ada di media-media podcast platform lainnya juga. Dan sekarang kalau yang tahu di YouTube ya. Ada di YouTube. Ada di YouTube. Ya. Cultivate Podcast. Jangan lupa di like, comment, share, komen. Gak usah deh. Perlu. Kita share sering aja adain lah ya. juga ya. Kita juga sering adain Q&A session juga kan kalau buat kita ada Q&A juga. Kalau mau nanya-nanya, check out aja di Instagram kita cultivated.podcast. Itu aja. Kenapa ketawa sih lu? Nggak apa-apa. Ya udah, thank you banget yang udah dengerin podcast kita. Share podcast ini kalau kalian pikir podcast ini memberkati. Terima kasih. Akhir kata saya Ravelo Satrio. Saya Jovan Firdi. Saya Tessa. Bye-bye. Tuhan memberkati. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Dadah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube. Dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.